Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Najla Shiva dengan NIM 23105111022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah saya baca dan saya rangkum, yaitu jurnal yang berjudul Chef Peace Chain, Optimalisasi Sistem Seleksi Pendanaan Riset BRIN menggunakan pendekatan berbasis konsorsium blockchain untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester keamanan data dan jaringan. Langsung saja pada bagian pertama. Di sini ada pendahuluan. Sistem seleksi pendanaan riset BRIN saat ini dibangun langsung dengan sistem terpusat. Jadi, masalah utama dari sistem ini adalah data yang dibuat ini bisa dimodifikasi secara diam-diam oleh admin karena tidak ada sistem pengawasan dari luar. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas sehingga semua tindakan dalam sistem itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selain itu, tidak mendukung interoperabilitas, di mana data yang ada di sistem BRIN ini nggak bisa digunakan oleh sistem lain seperti LPDP atau sistem kepegawaian BRIN itu sendiri. Untuk menyelesaikan masalah ini, penelitian yang saya baca ini mengusulkan untuk penggunaan blockchain atau teknologi yang dikenal sebagai kemampuan menyimpan data yang nggak bisa diubah atau imutabilitas, bisa diaudit dan memungkinkan sistem yang berbeda itu saling berkomunikasi. Platform yang digunakan sendiri adalah Hyperledger Fabric dengan ini cocok digunakan untuk sistem konsorsium dan bisa mengatur komunikasi antar anggota dengan lebih baik dan lebih aman serta efisien. Lalu pada bab 2 yang saya baca sendiri ini dijelaskan bahwa penelitian ini didasarkan pada berbagai studi terdahulu yang menggunakan efektivitas blockchain untuk meningkatkan keamanan dan keterbukaan sistem digital. Misalnya ada Archive Chain digunakan untuk melindungi arsip digital dari perubahan yang tidak sah. Lalu ada sistem voting berbasis blockchain untuk memastikan suara itu tidak bisa diubah tapi tetap menjaga anonimitas. Serta pemerintah Estonia dan Uni Emirat Arab juga sudah memakai blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Semua studi ini memperlihatkan bahwa blockchain sendiri bukan hanya soal cryptocurrency, tapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam sistem informasi publik seperti sistem pendanaan riset. Pada tinjauan teknologi menjelaskan teknologi yang akan digunakan. Di sini ada dua fokus utama, yaitu yang pertama ada blockchain. Blockchain sendiri itu data disimpan dalam blok, saling terhubung melalui hash dan tidak bisa diubah. Dengan fitur pentingnya ada imutabilitas, data yang tidak bisa dimanipulasi, juga ada auditabilitas di mana semua transaksi itu bisa dilacak, serta anonimitas dan autentikasi di mana pengguna itu terverifikasi tapi tetap menjaga privasinya. Lalu yang kedua ada Hyperledger Fabric, itu adalah platform blockchain untuk konsorsium yang memungkinkan lembaga yang berbeda itu bisa terlibat dalam jaringan yang private. Fitur unik dari Hyperledger Fabric sendiri itu ada channel, yaitu saluran privat untuk komunikasi antar pihak tertentu, lalu ada smart contract atau chain code. Ini adalah aturan otomatis untuk transaksi, serta ada dompet digital dan sertifikat untuk menyimpan identitas pengguna dan keamanan transaksinya. Dengan Hyperledger Fabric ini, sistem bisa dibuat lebih fleksibel, modular, dan lebih aman untuk penggunaan di dunia nyata seperti BRIN. Berikutnya ada arsitektur sistem.
Arsitektur sistem ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ada skenario bisnis. Ini menampilkan interaksi antar empat peran, di mana perannya itu ada peneliti, reviewer, penyandang dana, dan auditor. Semua interaksi ini dilakukan melalui node peer dalam jaringan blockchain. Sebagai contoh, alurnya adalah peneliti mengajukan proposal, lalu reviewer akan menilai, setelah itu dana akan diberikan, dan auditor akan mengecek kesesuaiannya. Lalu ada koleksi buku besar atau ledger collection. Ini dibagi menjadi tiga bagian. Ada log transaksi untuk mencatat semua interaksi, lalu ada work tab untuk status data terbaru, dan yang terakhir ada data private atau data sensitif yang hanya bisa dibaca oleh pihak-pihak tertentu. Yang ketiga ada kebijakan jaringan di mana sistem ini akan menggunakan gateway autentikasi sehingga semua pengguna harus melalui verifikasi dan identitas digital. Setelah lolos, permintaan transaksi akan diarahkan ke peer lalu diproses oleh smart contract sesuai dengan peran penggunanya. Lalu, bab berikutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem ini diimplementasikan dalam tiga lapisan, yaitu lapisan presentasi. Ini berisi antarmuka pengguna seperti command line interface dan web. Lalu ada lapisan layanan untuk mengelola identitas pengguna dan koneksi jaringan antar blockchain. Lalu ada lapisan jaringan untuk mengatur node, transaksi, kontrak, kontrak pintar, dan penyimpanan data. Lalu di sini tuh terdapat dua algoritma penting, yaitu algoritma tambah proposal, menambahkan data proposal secara aman dan memastikan keasliannya, eh, dan kerahasiaannya menggunakan hash dan private data. Lalu ada daftar proposal, ini menampilkan proposal ke reviewer, ke penyandang dana, atau auditor dengan kontrol akses yang ketat. Hasil pengujian dengan Gmeter menunjukkan bahwa memang waktu proses lebih lama dibandingkan dengan sistem biasa. Tapi keamanannya itu jauh lebih tinggi dan penurunan performa itu masih bisa ditoleransi. Yang terakhir ada hasil dan diskusi di mana kita dapat mengetahui hasil akhir dari penelitian yang yang saya baca itu menunjukkan bahwa sistem CFP chain ini berhasil memberikan keamanan yang lebih baik melalui tiga hal utama. Yang pertama, integritas data terjaga dengan penggunaan blockchain yang tidak bisa diubah. Lalu ada auditabilitas meningkat karena semua transaksi itu bisa dilacak dengan jelas. Yang terakhir ada interoperabilitas. Ini memungkinkan sistem CFP chain ini terhubung dengan sistem lain seperti LPDP atau kepegawaian BRIN. Meskipun waktu responnya lebih lambat, tapi keamanan yang ditingkatkan ini akan jauh lebih bernilai. Kedepannya itu bisa disarankan agar sistem ini tuh bisa menambahkan lapisan keamanan untuk dokumen agar kerahasiaan file proposal dan hasil evaluasi akan tetap terus terjaga. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah saya baca, materi Network Security atau CyBOK yang dibuat oleh Profesor Sanjaija untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester keamanan data dan jaringan. Di era digital ini, internet itu jadi kebutuhan utama dalam hidup kita. Tapi sayangnya, di banyak teknologi jaringan yang kita gunakan itu belum dibangun dengan prinsip keamanan sejak awal. Karena itu, jaringan kita itu sangat rentan terhadap serangan seperti penyadapan, manipulasi, hingga gangguan layanan. Penyerangan ini bisa berasal dari luar maupun dari dalam sistem, bisa melalui malware, router yang terinfeksi, bahkan server itu sendiri. Dan disinilah pentingnya kita untuk memahami bahwa network security bisa melindungi komunikasi dan data kita dengan baik. Untuk memahami keamanan jaringan, kita perlu memahami dulu arsitektur dasar dari jaringan itu sendiri. Model OSI dengan 7 lapis ini sangat membantu kita melihat bagaimana cara
data bergerak dan di mana celah keamanannya. Dalam praktikumnya, protokol TCP atau IP yang kita pakai sekarang itu hanya menggunakan 5 lapisan dari model itu sendiri. Setiap lapisannya punya potensi risiko yang berbeda dan pendekatan keamanan itu harus disesuaikan di setiap lapisan ini. Lalu dalam keamanan jaringan itu kita sering pakai karakter seperti Alice, Bob, Eve, dan Mallory untuk menggambarkan interaksi dan serangan. Eve biasanya itu berperan sebagai penyadap dan Mallory berperan sebagai penyerang aktif. Serangan yang bisa terjadi termasuk man in the middle, penyadapan data pribadi, DOS, bahkan DDoS yang melibatkan banyak perangkat seperti pada kasus Mirai botnet. Bahkan serangan sesederhana IP spoofing itu bisa membuat penyerang menyamar sebagai pengguna sah. Karena itu, memahami jenis-jenis serangan itu langkah pertama dalam mempertahankan jaringan. Lalu di lapisan aplikasi kan banyak sekali protokol seperti email, DNS, HTTP dibuat tanpa fitur keamanan. Kita bisa menambahkan keamanan dengan kriptografi, misalnya enskripsi dengan AES atau tanda tangan digital dengan public key. Tapi kita juga harus punya sistem untuk memastikan identitas pengirim, misalnya lewat PKI atau Web of Trust. PKI ini digunakan di banyak layanan modern, tapi juga punya kelemahan kalau CA-nya diserang atau keliru akan mengeluarkan sertifikat. Intinya, keamanan di lapisan aplikasi itu perlu pendekatan yang menyeluruh dari enkripsi, autentikasi, sampai distribusi kunci yang aman. Lalu di lapisan transport yang dilindungi oleh protokol TLS menjamin kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Versi terbaru yaitu TLS 1.3 menyederhanakan proses handshake dan meningkatkan keamanan dari serangan seperti SSL, stripping, atau replay attack. TLS ini bekerja dengan membentuk kunci sesi sementara sehingga data bisa terenkripsi dengan aman. TLS juga mendukung perfect forward secrecy, artinya meskipun suatu saat kuncinya bocor, data komunikasi sebelumnya tuh tidak bisa dibuka. Berikutnya ada network layer security. Jadi TLS ini kan memang kuat, tapi dia tidak bisa menyembunyikan alamat IP yang bisa diintip oleh penyadap. Untuk itu kita butuh perlindungan di lapisan jaringan menggunakan IPsec. IPsec ini bisa menginskripsi seluruh paket IP dan menyembunyikan identitas pengirim dan penerimanya. Mode tunnel dalam IPsec sangat efektif untuk membuat VPN. Dengan format seperti ASP dan AH, IPsec itu bisa memberikan keamanan tambahan berupa enkripsi, integritas, dan autentikasi sumber. Lalu ada link layer security, di mana lapisan link atau data link pengamanan itu biasanya dilakukan lewat 802.1x yang mengharuskan pengguna itu autentikasi sebelum dia bisa mengakses jaringannya. Tapi masih banyak ancaman juga di sini, seperti ARP spoofing dan VLAN hopping. Untuk jaringan nirkabel, protokol seperti web itu sudah tidak aman lagi, tapi kini sekarang digantikan oleh WPA2 atau WPA3 yang punya inskripsinya tuh lebih kuat dan sistem handshake-nya itu yang lebih aman. Setiap generasi WiFi itu, WiFi security itu selalu membawa perbaikan tapi tetap harus dikombinasi dengan konfigurasi yang benar. Lalu ada network defense tool, di mana keamanan jaringan juga sangat bergantung pada alat-alat pertahanan seperti firewall, proxy, IDS, dan IPS. Firewall itu bisa menyaring lalu lintas berdasarkan aturan tertentu, sedangkan IDS itu bisa mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. IPS itu lebih produktif, dia bisa langsung memblokir ancaman saat itu juga. IDS dan IPS ini
bisa berbasis signature atau anomali. Jika semua alat ini digunakan secara bersama-sama dan dikonfigurasi dengan benar, pertahanan jaringan kita akan jauh lebih kuat dan akan jauh lebih responsif terhadap ancaman baru. Lalu ada advanced topic di mana keamanan jaringan itu akan terus berkembang seiring munculnya teknologi baru. SDN itu memungkinkan kontrol jaringan dilakukan secara terpusat, tapi juga punya resiko serangan baru. NFV itu membuat fungsi jaringan seperti firewall jadi virtual, tapi bila satu komponen akan disusupi, dampaknya itu bisa besar. Tapi di sisi lain, perangkat IoT yang kecil dan murah itu juga bisa jadi target empuk karena sering dibuat tanpa sistem keamanan yang kuat. Untuk itu kita perlu menggunakan teknologi seperti TLS atau DTLS yang ringan serta pendekatan desain yang mengutamakan keamanan sejak awal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.